Matius 9 ayat 1-17. Orang lumpuh dipulihkan. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Namun, supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun, akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun, anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya.